Halo, hari ini kita akan bicara tentang Roh Kudus. Saudara, banyak orang berpikir Roh Kudus itu adalah semacam suatu kuasa saja atau suatu pengaruh saja. Bahkan ada yang berkata bahwa itu adalah roh jahat atau roh halus. Nah, banyak orang salah kaprah dan salah menilai tentang Roh Kudus. Itu sebabnya kita akan bicara tentang Roh Kudus pada hari ini. Sudah tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Artinya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Kalau saya punya tubuh, saya punya perkataan, ucapan yang sudah dengar sekarang, dan saya punya roh. Kalau roh saya keluar dari saya, maka saya mati. Tubuh saya dikuburkan, dan roh saya pergi ke surga. Amin. Nah, demikian juga ketika kita berbicara tentang Allah, saudara harus melihat bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha dahsyat. Allah itu dapat melakukan segala perkara. Bahkan hal-hal yang belum pernah dibuat oleh manusia, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, Allah dapat melakukannya dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya hari ini saudara harus berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang roh adanya, yang tak terbatas dengan keberadaan apapun. Kalau orang berkata Allah itu adalah benda, entahkah bentuknya seperti ini, seperti itu, Allah itu berbentuk zat sehingga tidak bisa melakukan apapun, maka kita melihat bahwa itu adalah suatu keterbatasan daripada Allah itu sendiri. Tetapi kalau kita berbicara Allah itu adalah roh, maka Allah itu tak terbatas. Dia bisa ada dalam segala bentuk. Kalau kita zat, ya, terdiri dari tubuh dan darah dan daging ini, kita adalah zat, ya, zat padat, ya saudara. Kita tidak bisa berada di satu tempat, di berbagai tempat dalam satu waktu yang sama. Tetapi bagi Allah itu, karena dia adalah roh, maka Allah bisa ada di banyak tempat dalam waktu yang sama. Nah, saudara, kita lihat bersama-sama, Roh Kudus, Roh Allah adalah Allah sendiri. Dia dapat menjadi apa saja. Seperti dia bisa menjadi seperti api, ya, dia bisa menjadi seperti merpati, dia bisa menjadi seperti angin, dia bisa menjadi seperti angin, awan, atau dia bisa menjadi seperti tiang atau semacam suatu kemuliaan saja, dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk daripada Roh Kudus, Roh Allah, dan dia bisa menjadi seperti apa saja. Dia bisa kelihatan seperti tangan, seperti kaki. Itu berbagai macam bentuk yang bisa dibuat oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Tetapi dia adalah satu pribadi. Nah, ini pentingnya kita memahami Roh Kudus adalah Allah sendiri, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia bukan sekedar pengaruh, suatu kuasa, atau sekedar suatu inspirasi yang ada datang kepada manusia. Tetapi Roh Kudus adalah Roh Allah yang adalah suatu pribadi yang dapat menolong dan menyelamatkan manusia. Nah, kita lihat bersama-sama, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka kita tidak bisa lari daripada bahasa Ibrani. Karena Roh Kudus itu awalnya ada dalam kitab bahasa Ibrani, kitab bahasa orang Ibrani, artinya kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab bahasa Ibrani itu, Roh Kudus dipakai kata Ruach Kodesa, yang artinya roh kekudusan, atau Ruach Kedusa, yang artinya roh yang dikuduskan. Kedua kata ini menunjukkan Roh Kudus adalah bukan sekadar pengaruh, tapi suatu pribadi yang hidup, yang berkuasa. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, mari kita melihat dia sebagai satu pribadi yang hidup dan satu pribadi yang berkuasa, bukan sekadar pengaruh saja. Ada gereja atau orang yang berkata, oh, Roh Kudus itu kan hanya kelihatan jari, hanya kelihatan pengaruh, jadi dia hanya sekedar suatu kuasa saja. Tidak, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, dalam firman Tuhan dikatakan Allah itu kudus. Imamat pasal 11 ayat yang ke-44 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Jadi Allah secara pribadi adalah Allah yang kudus. Maka kalau roh Allah itu keluar dari Allah atau berasal dari Allah, maka kalau Allah kudus, maka rohnya juga kudus, ya. Jadi makanya datanglah kata Roh Kudus itu, yang kalau tadi kita baca dalam bahasa Ibrani disebut Ruach Kodesa atau Ruach
kedusa, yang artinya sama, mirip ya, yang artinya roh kekudusan atau roh yang menguduskan. Jadi saudara, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, dan karena sifat Allah adalah kudus, maka sudah pasti rohnya juga kudus. Saudara lihat bersama-sama, Allah itu adalah roh adanya. Allah itu adalah roh. Kalau kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-24, maka di sana dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi Allah itu yang tadi kita katakan kudus, ternyata Allah itu juga roh. Maka di sanalah kita lihat Allah yang kudus dan Allah adalah roh. Itu begitu, kalau orang menyingkatnya maka disebut sebagai Roh Kudus. Dan kita lihat bersama-sama, Allah itu adalah suatu pribadi. Roh Kudus disebut juga Roh Allah. Kalau saudara baca Kejadian pasal 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus sama dengan Roh Allah sendiri, ya. Lalu kalau kita membuka lagi firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang ke-26, Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Ada juga di bagian yang lain, Roh Kudus itu disebut sebagai Roh Yesus. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-7. Roh Yesus tidak mengizinkan para murid untuk masuk ke Bitinia memberitakan Injil di sana. Lalu ada lagi di dalam Alkitab yang sama, saudara membuka di sana, nanti saudara akan bertemu dengan Roh Kudus disebut sebagai Roh Tuhan. Jadi kita sudah melihat 4 model penyebutan terhadap Roh Kudus. Yang pertama tadi dikatakan Roh Kudus itu adalah Roh Allah, atau Roh kebenaran, atau Roh Yesus, atau juga disebut Roh Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Hakim-Hakim, di sana disebutkan banyak para hakim, banyak para nabi juga dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai Gideon. Kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-34, maka Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh penghibur. Atau saudara lihat di bagian lain hanya disebut sebagai Rohku saja, ya. Jadi ada banyak macam penyebutan daripada Roh Kudus. Nah, tapi semuanya itu mengarah kepada Roh Allah dan adalah Allah itu sendiri. Tadi saya katakan Allah itu punya roh, dan karena Allah itu kudus, maka rohnya disebut Roh Kudus. Dan karena saudara dia berasal dari Allah, maka dia disebut juga Roh Allah. Karena Allah itu kudus dan benar, maka disebut Roh kebenaran. Karena Yesus juga adalah Allah, maka juga disebut Roh Yesus. Lalu kalau lihat saudara, Allah itu sama, identik dengan Tuhan, maka disebut juga Roh Tuhan. Dan karena dia berfungsi untuk menghibur manusia dalam kesulitan, dalam keadaan apapun, maka dia disebut sebagai Roh penghibur, atau lebih disingkat lagi dipakai kata Rohku. Kunya huruf besar, artinya Roh Tuhan. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, di sana dikatakan Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Jadi baik Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh penghibur itu sama dengan roh saja, ya. Jadi roh dalam tulisan pakai huruf besar semua. Ini menandakan bahwa itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan karena Allah itu roh, maka Allah itu kudus adanya. Jadi Roh Kudus atau Ruach Kodesa adalah satu pribadi yang tak dapat dipisahkan, yang tak dapat digantikan, yang adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Nah, hari ini saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, maka saudara harus melihat bahwa Dia adalah roh. Dan kalau saudara mau menyembah Tuhan Allah yang benar, sembahlah dalam roh. Allah itu bukan benda mati, Allah bukan suatu pengaruh saja, tapi adalah roh. Jadi bawa roh saudara untuk bertemu dengan Allah. Dan ketika engkau bertemu dengan Allah, kau menyembah Allah dalam roh, maka engkau akan berjumpa dengan Dia. Dan jangan lupa engkau harus memiliki kebenaran, yaitu kebenaran dalam Yesus yang sudah mengampuni dan menyucikan dosamu. Jadi sekarang sembahlah Allah dalam roh dan mintalah pengampunan dosa dari Tuhan supaya Anda menjadi orang benar. Amin.